Namun, ketika Qin Yichen menatap mata pertempuran, dia tiba-tiba tercengang. Meski yang terakhir masih senyum ramah, matanya penuh kenyamanan, tapi selain itu, masih ada sentuhan kesedihan dan ketekunan. Setelah sekian lama, saya melihat kepahitan yang pahit dalam tawa pertempuran. Tuanku tidak harus mengatakannya. Jadi menyusun ulang. Dianggap, biarkan lelaki tua itu tetap bersama tuanku. Meskipun hanya untuk periode waktu ya. Nadanya seperti, hanya seorang tetua yang ingin menemani junior dan merawatnya melewati suatu ruas jalan. Qin Yichen terdiam. Setelah sekian lama, dia melihat giginya yang terkatup. Dia sangat terkejut. Xianjia ada di tangannya, dan prajurit abadi ada di tubuhnya. Sama seperti senior yang menemaninya untuk memotivasi dia ke kiri dan ke kanan, junior tidak akan mengalah. Sun Zhan tersenyum. Dalam senyumnya, dia sangat lega, seolah keinginan terakhir dalam hidupnya terwujud. Segera, saya melihat dua kecemerlangan emas dan perunggu, bergabung dengan dua malaikat dan pedang harimau putih. Hai. Dalam waktu singkat, Qin Yichen melihat dua harta yang menemaninya untuk waktu yang lama. Setelah fusi, dia ditutupi dengan seikat emas dan tembaga. Seolah-olah itu adalah darah senior yang mengalir. Dengan menyusun kembali dua prajurit abadi, siluet pertempuran menjadi semakin ilusi. Hingga akhirnya, dua aliran cahaya kembali terbang ke Qin Yichen. Pada saat ini, bila macan putih ada di tangan, dan 10.000 baju besi Tao sangat berbeda dari yang sebelumnya. Saya melihat cahaya dingin yang asli, pedang harimau putih Qi yang agresif. Saat ini, ada sentuhan emas dan tembaga yang bersinar pada bilahnya, dan Anda dapat merasakan bahwa gas pembunuh bilahnya bahkan lebih ganas. Tidak hanya itu, Qin Yichen dapat merasakan bahwa pedang harimau putih hari ini, seperti, tidak ada benteng yang tidak dapat dikalahkan. Langit dan bumi, terpotong begitu saja di antara pedang ini. Promosi 10.000 baju besi Taoisme bahkan lebih ganas. Meski silau emas dan tembaga tidak lagi terlihat, ia tidak menghilang. Tampaknya mereka tersembunyi di dalam baju besi peri dan memiliki sedikit cahaya kemasan, berlama-lama di sekitar tubuh. Yang terpenting, Qin Yichen menemukan bahwa di tengah 10.000 baju besi Taoisme, yang merupakan posisi sabuk, ada kepala nenek ekstra, keagungan seorang nenek, sangat luar biasa, seperti aura dewa perang. Untuk sementara waktu, warna kulit Qin Yichen sangat kompleks. Dia hanya merasa bahwa prajurit abadi dan abadi sangat berat. Seolah-olah mereka ada di antara mereka, mereka memikul banyak beban yang disebut tanggung jawab. Demikian pula, dia merasa bahwa baju besi peri ini memberinya rasa aman yang tak tertandingi. Bila macan putih memberinya keberanian untuk bergerak maju, seolah-olah dia tidak lagi sendirian. Dan ada banyak leluhur yang kuat, yang menemaninya berkeliling, dan bersama dia, menusuk duri. Seperti yang dikatakan Qin Yichen, baju besi peri akan dikenakan selama sehari. Dia tidak akan melupakan cara ini. Dan leluhur yang melemparkan kepala mereka dan menumpahkan darah mereka dan menguburkan tubuh mereka di seluruh dunia. Junior Qin Yichen, terima kasih senior. Suara Qin Yichen rendah, menatap senyum yang sangat samar, tapi samar, mata yang menatap merah. Di masa depan, orang tua itu akan bisa bertarung bersama tuanku True Dragon. Desahan kepuasan yang panjang ini membuat tubuh Qin Yichen tiba-tiba bergetar. Tapi pertempuran itu semacam pompa ringan, mendukung untayan terakhir dari jiwa sisa, dan tertawa. Sekarang, biarkan orang tua jiwa sisa ini, dan akhirnya bantu tuanku untuk mengambil langkah ini. Setelah pidato selesai, saya melihat siluet pertempuran, dan secara bertahap menghilang. Qin Yichen terkejut dan sangat ingin memegang 4 lampu yang tersebar di telapak tangannya. Tetapi menemukan bahwa lampu tidak hanya menghilang, tetapi juga masuk. Mendesis, sebentar lagi, Qin Yichen merah dengan mata bintang. Pada saat ini, dia hanya merasakan 4 anggota badan pada 4 anggota badan, terbakar dan bermetamorfosis, seolah-olah menjadi lebih tegas, seperti, di dalam tubuh, mengalir dengan sentuhan darah. Tapi yang benar-benar membuat Qin Yichen gemetar adalah, mengapa? Mengapa setiap selamat tinggal adalah selamat tinggal? Apa? Tanda seru. Tanda seru. Mungkin itu darah yang terbakar, atau memilukan. Jadi Qin Yichen berteriak di langit. Sepertinya saya harus bertanya kepada surga dan bumi di sini. Mengapa malapetaka menutupi dunia? Namun, tidak ada seorang pun di istana ini yang menanggapi raungan Qin Yichen. Akhirnya, cahaya itu menghilang. Pada kulit yang pertama, lapisan cahaya emas dan tembaga secara bertahap tersembunyi di dalam daging dan darah. Dan seluruh orang itu tidak bisa dihancurkan seperti batu. Di dalam istana, hanya token itu yang tersisa dan melayang ke Qin Yichen. Bertarung, bertarung. Bertarung, bertarung. Nama masing-masing dan setiap orang, seolah-olah mengingat kemuliaan aslinya, membuat hati Qin Yichen setajam pisau. Sampai akhirnya, istana emas dan perunggu pun berangsur-angsur runtuh dan menghilang. Hanya menyisakan siluet ramping yang berdiri di tempatnya. Hong Lama. Guntur, berdering melalui 8 sisi, mengguncang langit dan bumi. Siluet ramping, perlahan mengangkat kepalanya,
tetapi sekarang menghadapi kesengsaraan guntur, yang ditakuti oleh banyak makhluk di dunia. Dia tidak lagi terpesona, tetapi sebaliknya, memompa cahaya sangat dingin. Qin Yichen hanya tahu bahwa setiap kali dia menghabiskan guntur, jaraknya dekat dengan balas dendam untuk senior itu. Saya ingin memecahkan guntur selama 9 hari dan berani meminta dewa spiritual untuk mengetahui naga sejati. Bang! Tanda seru. Tanda seru. Surga abadi. Ayo. Pada saat yang sama, di dataran berbukit, saat sekte abadi utama berjuang untuk bertarung, Roger semakin dekat dengan bunga merah. Bahkan, semua orang sudah bisa merasakan keluasan yang semakin agung dari pancaran darah yang bunga berwarna darah itu berangsur-angsur mekar. Detak jantung Roger juga melonjak, tetapi satu-satunya hal yang membuatnya tidak bahagia adalah kecepatan sekte abadi Yuan Surgawi semakin cepat dan semakin cepat. Menurut harapannya, sekte abadi Yuan Surgawi mungkin mati di tangan jiwa sisa ini, tetapi sekarang secara bertahap mengejar ketinggalan. Ketika Li Ge melihat ini, itu adalah semburan gigi kertakan. Banyak sampah ini sangat sulit untuk digunakan orang sebagai umpan meriam. Hari ini, kamu harus membiarkanmu mati di sini. Meskipun demikian, dalam pandangan Roger, tidak ada yang lebih penting dari bunga merah tua ini. Apalagi, dari awal hingga akhir, sekte abadi Yuan Surgawi di matanya adalah sekelompok pemborosan yang dapat dengan mudah dihilangkan. HMPH, kumpulan sampah ini hanyalah sampah yang membandel sebelum mati. Apakah kamu masih berharap sekte abadi Tianluo menggali kuburan untuk mereka? Namun, ada orang lain saat ini yang membuat Roger kesal. Meski menurutnya, pria itu seperti tikus yang bersembunyi di bayang-bayang. Selama ini, pencuri belum muncul. Apakah dia benar-benar ingin merebut harta karun tertinggi ini di saat kritis? Begitu kata ini keluar, saya melihat Li Ge berkata sambil mencibir, dia berani. Jika pencuri itu benar-benar berani membuat ide harta karun tertinggi ini, biarkan kerangkanya tidak ada. Setelah mencibir, apa yang dipikirkan Li Ge, tertegun dan menggoda. Kakak Luo, katamu, apakah pencuri akan melarikan diri dengan jubah secepat mungkin? Roger terkejut, lampu pompa berkedip, apalagi, ini sangat mungkin. Namun, saya tidak melihat penyesalan untuknya. Selama saya mendapatkan harta karun tertinggi di sini, ketika saatnya tiba, sekte abadi Yuan Surgawi apa, dan apa yang disebut dunia perang utara, semua yang berhubungan dengan Qin Yichen akan dihancurkan dan dibantai.